Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan lab implementing a serverless architecture for the cafe. Skenario-nya di sini, the cafe business is thriving. Frank and Martha want to get daily sales report for products that are sold from the cafe website. They will use this report to plan ingredient order and monitor the impact of product promotion. Sophia and Nikhil's initial idea is to use one of the Amazon Elastic Compute Cloud web server instance to generate the report. Sophia set up a cron job on the web server instance, which sends email message that report daily sales. However, the cron job reduces the performance of the web server because it resource intensive. Jadi di sini bisnis cafe mereka tuh berkembang pesat. Nah, Frank dan Martha itu mau mendapatkan daily sales report atau laporan penjualan harian ya untuk produk-produk yang sold atau habis dari situs cafe website mereka. Nah, mereka menggunakan laporan tersebut untuk merencanakan pemesanan bahan baku dan memantau dampak dari promosi produk tersebut. Kemudian Sophia dan Nikhil awalnya berencana untuk menggunakan salah satu instance untuk menghasilkan laporan tersebut. Nah, Sophia ini mengatur sebuah cron job pada instance web server yang nantinya itu akan digunakan untuk mengirimkan email mengenai laporan penjualan harian. Namun, cron job tersebut mengurangi kinerja web server karena cukup banyak memakan sumber daya. Nikhil mentioned the cron job and how it reduced the web application performance to Olivia. Olivia advised Sophia and Nikhil to separate non-business critical reporting tests from the production web server instance. After Sophia and Nikhil review the advantage and disadvantage of their current approach, they decide that they don't want to slow down the web server. They also consider running a separate EC2 instance, but they are concerned about the cost of running an instance 24/7 when it's only needed for a short time each day. Jadi Nikhil ini menceritakan masalah cron job ini mengenai penurunan kinerja aplikasi kepada Olivia. Nah, Olivia menyarankan Sophia dan Nikhil untuk memisahkan tugas pelaporan yang tidak kritis terhadap bisnis dari instance web server produksi. Nah, setelah meninjau kelebihan dan kekurangannya, Sophia dan Nikhil memutuskan bahwa mereka tidak ingin memperlambat web server. Mereka ingin mempertimbangkan untuk menjalankan instance EC2 terpisah, tetapi mereka khawatir mengenai cost atau biaya ketika menjalankan instance tersebut tiap hari per jamnya, 24/7 itu setiap saat kayak 24 jam, padahal hanya dibutuhkan dalam waktu singkat setiap harinya. Sophia and Nikhil decide that running the report generation code as an AWS Lambda function will work, and it will also lower cost. The report itself could be sent to Frank and Martha email address to Amazon Simple Notification Service. In this lab, you take on the role of Sophia to implement the daily report code as Lambda function. Jadi di sini Sophia dan Nikhil akhirnya memutuskan bahwa mereka akan menjalankan kode laporan sebagai AWS Lambda function. Nah, sekaligus bisa menurunkan biayanya. Kemudian laporan tersebut itu dikirim melalui emailnya Frank dan Martha melalui Amazon SNS.
Nah, dalam lab ini kita akan berperan sebagai Sophia untuk mengimplementasikan kode laporan harian sebagai lambda function. Di sini saya sudah start lab, langsung aja, kita durasinya 90 menit. Kita ke challenge a business request for the cafe. Implementing a serverless architecture to generate a daily sales report. Nah, di sini kita yang tahap satu downloading the source code. Kita akan download kedua kode ini ke lokal mesin kita atau ke perangkat kita ya. Nah, kita diminta untuk ekstrak zip file. Kita ekstrak. Saya simpan di sini. Begitupun dengan yang satu ini. Jadi kedua file kita ekstrak. Nah, kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Kita buka di LS Detail. Nah, ini kita akses ke multiple choice. Question 1. Why does the self-analysis report data extractor zip file have a package folder? Kita lihat di self-analysis report. Jadi saya simpan di sini. Self-analysis report. Ada dua. It jawabannya yang optional folder. Folder ini Python package. Oh, kayaknya ini sih. Nah, kita di sini labnya menggunakan lambda dan itu isinya file Python karena dia extensionnya .py. Oke, kita lanjut. Di tes 2, creating the data extractor lambda function in the VPC. Di sini kita akan membuat data extractor lambda function dari Amazon ATS database. Kita berarti akan membuat security group untuk lambda function dengan settingan ini. Oke, berarti kita buka dulu AWS Management Console. Lalu kita di sini kita cari VPC. Nah, kita buat nama security groupnya adalah lambda SC. Lambda security group. Di bagian security ya. Security group. Nah, kita create security group. Lambda SC, labnya yang lab VPC. Kemudian outbound role-nya kita ubah jadi all traffic to all addresses. All traffic to all addresses. Ini all addresses.
Saya screenshot dulu untuk laporan praktikum. Kemudian kita lanjut with security group. Oh, harus ada description-nya. Kita masukin description-nya. Saya masukin lambda function gitu. Security group. Kemudian setelah kita buat security group-nya, kita update database SG security group. Caranya kita cek di bagian security group, lalu nih database SG kita buka. Kemudian kita akan menambahkan inbound role yang kedua menggunakan type-nya adalah MySQL Aurora. Nah, kita edit inbound role, kemudian add role MySQL Aurora. Tapi kita cari di sini lambda SG yang barusan kita buat. Kemudian kita save change, save role. Lalu kita akan membuat lambda function menggunakan settingan tool pakai runtime-nya Python 3.11. Kita cari di bagian pencarian lambda. Nah, di sini kita buat fungsi create function, kemudian namanya tadi kita copy, runtime-nya jadi Python 3.11. Kemudian role-nya kita ubah jadi self analysis support DI role. Okay. Kemudian kita ubah bagian PVC. Ini kita pilih yang PVC. Oke, ini PVC. Kemudian subnetnya kita pilih yang private subnet 1 dan private subnet 2. Private subnet 1 dan private subnet 2. Lalu security group-nya kita masukin yang lambda SG.
Lalu configure the data extractor lambda function. Oh, ini kita create function dulu, baru nanti kita konfigurasi data extractor-nya. Nah, ini data extractor. Kemudian kita tunggu dulu, ini masih membuat fungsi self analysis report data extractor. Kita tunggu sampai statusnya berubah jadi successful. Oke, ini sepertinya buat fungsinya lumayan memakan waktu. Kita tunggu aja. Nah, ini dia sudah berhasil. Kemudian kita akan add belajar. Lalu kita akan upload zip file self analysis report data extractor. Bentar. Kita ke di sini. Kita upload from zip file. Nah, ini kita pilih zip file yang extracted. Nah, ini. Kemudian kita save. Ini di bagian
kita ubah deskripsinya di bagian configuration. Lalu di sini kita tambahin di description-nya. Lalu handlernya kita pilih memorinya dulu deh. Memorinya 128 MB, timeoutnya 30 second. Lalu kita save. Ini handlernya kita konfigurasi di bagian runtime setting. Kita edit, lalu kita ubah di bagian handler. Kalau udah, kita save. Kemudian kita jawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2, kita pertanyaannya, why must the self-analysis report data accessor be in PPC? The Lambda function must be a role component with the web server instance with S2F. Lambda function must be set up differently than the other Lambda function. Oke, jawabannya ya, APS instance. Kenapa self-analysis report data itu di dalam PPC? Kita lanjut ke task 3, creating the self-analysis report Lambda function. Kita akan membuat Lambda function kedua dengan pengaturan seperti ini, ada di panduan. Jadi kita langsung aja buka di function, lalu kita create function lagi. Nah, di sini namanya self-analysis report. Kemudian runtime-nya Python yang 3.11. Kemudian di bagian role kita pilih yang use an existing role, lalu pilih yang self-analysis
analysis report. Oh, self analysis report. Next, kita konfigurasi analysis lambda function ini kita buat dulu. Lalu ini langkah selanjutnya ini sama kayak langkah kita sebelumnya. Di sini kita tunggu kode source-nya. Kita akan upload source analysis report zip file di bagian kode source. Upload from zip file. Kita masukin source analysis report. Lalu kita save. Kemudian kita konfigurasi juga di bagian description, handler, memory size, and all. Ini kita tunggu dulu. Kemudian kita ubah di bagian konfigurasi. Kita masukkan description-nya, memorinya 128, dan outnya kita ubah jadi 30 saja. Lalu kita save dan handlernya kita ubah juga. Lalu kita save dan kita akan buat SNS topik. Ini dah successfully update the function. Lalu kita akan membuat SNS topik. Kita cari di SNS topik itu di ini SNS simple notification service. Kemudian kita akan buat dengan nama sales report topic. Ini kita pilih yang bagian topik, lalu kita keep. Nah, ini biasanya standar. Kemudian kita masukin my sales topic, display name-nya sales report topic. Kemudian oke, ini kita pilih topik. Nah, ini ARN-nya kita copy dulu. Lalu kita cari lambda lagi. Kita akan update the
Sales Analyst Report. Sales Analyst Report yang ini. Lalu kita update di bagian environment variable. Kita edit, add environment variable. Namanya topic current. Value-nya ARN. Topik ARN. Kemudian kita save. Lalu kita diminta untuk jawab pertanyaan nomor 3. Could the topic ARN be stored as an OS system manager parameter instead of an environment variable? Good luck update. Kan tadi kita ubah bagian environment variable dan kita tambahin ARN. Jadi akan mengubah kode. Oke, submit. Lanjut, kita ke task 5, creating an email subscription to the SMS topic. Kita akan membuat email subscription to the topic. Kita akan menggunakan email yang biasa kita buat untuk mengakses lab. Confirm the email subscription from your email client. Nah, kita akan konfirmasi email subscription-nya itu dari email client atau email yang kita masukin di subscription ini. Nah, langsung aja kita buat di SMS. Terus kita ke bagian subscription. Kita create subscription. Lalu ini kita buat namanya. Bentar, kita di sini aja. Kita buat langsung, kita masuk dulu ke topik yang tadi kita buat, yaitu source report topic. Baru kita buat subscription-nya. Nah, di sini topik ARN-nya kan udah ada. Nah, protokolnya kita masukin yang email, lalu endpoint-nya saya masukin email saya di sini. Lalu kita klik subscription. Nah, kita buka di email untuk cek subscription-nya. Saya pause dulu. Nah, ini masuk ke dalam email saya. Subscription. Kemudian kita lanjut menjawab pertanyaan nomor 4. Will you receive an email message if you do not confirm the topic subscription?
apakah kita akan mendapatkan pesan email ketika kita tidak confirm the topic description. Nah, ini kan saya confirm di awal, makanya dia memberikan subscription. Jadi jawabannya kalau nggak kita izinkan, ya kita konfirmasi, maka tidak akan mengirim subscription. Lanjut ke tes 6, testing the self-analysis report lambda function. Di sini kita akan membuat tes untuk self-analysis report. Kita buka ke lambda, lalu kita ke bagian function, ke self-analysis report. Nah, ini kita tes. Nama tesnya adalah di sini hello world. Kita buat aja namanya di sini testing. Lalu template-nya hello world. Oke. Kita coba tes. Executing function success. Nah, ini kita lanjut ke task 7. The step in this challenge is to set up an event to run the report each day. Create a new event bridge role that runs the self-analysis report lambda. Kita buat di sini, kita pilih yang event bridge. Nah, ini. Lalu kita choose existing role yang my schedule. Kok tidak ada? Please expand the scope. Oh, kita buat role. Create a new role. My schedule role. Kemudian ya, kita lihat di AWS documentation. Oh,
relevant. Lalu description-nya kita samain aja. Schedule expression ini kita lihat di sini. Kita ambil yang sampelnya. Ini jalan setiap jam 12. Kita copy yang bagian lalu kita add kan udah ada. Sekarang kita cek di notification. Oke, jadi kita
kita. If dalam the function test expression file use logs to review any error. Oke, di sini update from the cafe. After Sophia finished testing and reporting, she created an email subscription for Frank and Martha. Frank and Martha are excited to receive the first daily report from the serverless solution. Jadi setelah Sophia selesai tes report atau laporannya, dia membuat email subscription untuk Frank dan Martha. Frank dan Martha bersemangat untuk mendapatkan laporan harian pertama dari serverless solution. Nah, sampai di sini kita jawab dulu pertanyaan nomor 405. Frank tells you that he hasn't received an email. What could you do to troubleshoot that issue? Kita bisa menggunakan log ya tadi. Kita bisa menggunakan log Amazon CloudWatch untuk review dan membenarkan errornya itu di mana. Oke, mungkin segitu dulu pengerjaan dari lab implementing a serverless architecture for the cafe dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.